Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi zakiyah, amma ba'd. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mantang memberi kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama, sehingga pada urus yang mulianya kita mantang dapat terpenuhi panggilan Allah untuk hadir bak masjid guna dan maksud sama-sama dan menunaikan solat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya salawat beserta salam marilah sama-sama kita alamatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Kata-kata ketakziman dan keikraman terutama sekali kepada imam masjid, selanjutnya kepada seluruh gure-gure, tungku-tungku, abu-abu yang kami hadir, dan juga kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hadirin sekalian, di dalam Islam ditanya bukan hanya diajarkan dan dituntut agar menjadi orang yang taat di dalam beribadah saja. Bukan hanya gedanya dituntut agar tinggal semayang mantau, tinggal puasa, tinggal tabur zakat, haji dan lain sebagainya. Islam bukan hanya berbicara seputaran ibadah mantau, akan tetapi ajaran Islam lebih luas, termasuk diantaranya budaya juga diajarkan dan dituntut agar menjadi orang yang menjalin hubungan baik di dalam masyarakat, agar budaya bagi orang yang baik dengan tetangga-tetangga yang berada di sekitar tempat kita tinggal, sehingga saking pentingnya budaya menjalin hubungan baik dengan tetangga oleh Rasulullah dijadikan sebagai alat untuk mengukur kesempurnaan iman orang. Sehingga sebagaimana tabuh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah nikah, wallahi la yu'minu, demi Allah belum sempurna iman. Diulang-ulang dari Rasulullah untuk menguatkan, wallahi la yu'minu, demi Allah belum sempurna iman. Wallahi la yu'minu, demi Allah belum sempurna iman. Alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqihi, seseorang yang belum merasa aman dan tentram tetangga-tetangganya dari gangguan-gangguan dan kejahatannya. Rasulullah yang pertama sekali di dalam hadisnya nama sumpah. Yang kedua ulang-ulang sumpah, menyatakan hanalam sempurna iman tidrodro urip, menyagahlam tetangga-tetangganya merasa aman, merasa tentram dengan kehadiran gedanya di samping urangnya. Menyamantang gedanya menjadi penyakit, menjadi benalu, je ketukang ganggu bagi orang yang berada di sekitar gedanya. Nyan hanapa tak anggap, hanapa tak harap roh gedanya kesempurna iman. Rasulullah belum mengakui keimanan gedanya secara sempurna, walaupun terkadang gedanya si memang ahli ibadah. Dia gedanya anggap mengganggu tetangganya, menyegedanya hana ibadah. Menyegedanya kayak kita ibadah, ada mengganggu gap hana berapa. Hana tente gedung ibadah gedanya, menyegedanya mantang na sifat mengganggu. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang lain, nanti sahabat bertanya kepada Rasulullah, menyatakan kepada Rasulullah bercerita, ya Rasulullah, inna fulanah
tuzkaru bikasrati salatiha. Ya Rasulullah, na tidro rinam ada seorang perempuan banyak disebut-sebut orang tentang banyak ibadahnya. Letak ibadah, yakin ke sembahyang, yakin ke puasa, bukan hanya puasa wajib di dalam bulan Ramadan, juga diisi dengan puasa-puasa sunat sepanjang tahun. Wa kasrati shadaqatiha, juga perempuan tersebut banyak bersedekah dan lain-lain kebaikan yang ia lakukan. Cukup berdua, cukup God menyatakan latar belakang ibadah agaknya, yang namun satu kekurangan oleh sahabat tersebut. Akan tetapi perempuan tersebut mantang menyakiti tetangga-tetangganya dengan lidahnya. Urinaunya yang na galak kembegok, galak mencaci, tersakiti orang yang na di sekitar dengan lidahnya. Lalu pun komentar Rasulullah di saat menceritakan tentang keadaan urinau yang laginya. Maka Rasulullah nyekun, innaha finnar, urinaunya dalam neraka. Padahal ada kala riwayatnya memang ahli ibadah, mulai dari puasa, solat, sedekah dan ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Namun karena mantang mengganggu, maka Rasulullah hendak akui ibadah urinya. Kata Rasulullah, innaha finnar, urinaunya tengah dalam neraka dikata oleh Allah. Nutut ile untuk berhabis dosa-dosa gapnya baru ditambah ke dalam syurga. Di sisi yang lain dikatakan oleh sahabat, wa inna fulanah tuzkaru min qillati salatiha. Sementara seorang perempuan tidra urinau yang lain dipegah-pegah lega mithat sembahyang gapnya, yang tok di sembahyang wajib. Wa qillati siyamiha, mithat ke puasa. Tok puasa Ramadan yang puasa-puasa sunat hantam ke puasa. Wa qillati shadaqatiha, cukup mit ke sedekah. Paling-paling menyana ke sedekah, menyana lebih roti yang kancu, menyana lebih nyan yang na ke sedekah. Akan tetapi urinaunya hantam pernah ke kutakit hati ke, hantam pernah ke sakit tiga. Cukup God hubungan dengan masyarakat, cukup God hubungan dengan tetangga. Maka untuk urinau yang kedua nekun Rasulullah, innaha fil jannah, urinaunya tengah dipertamang dalam surga. Walaupun ibadahnya terbatas, namun karena baik hubungan dengan tetangga dan masyarakat, Allah memaklumi kekurangan ibadah agaknya, dibatal ke dalam surga tengah hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, bedanya menganggap sepele dengan tingkah laku katanya yang merasa mengganggu. Kadang-kadang hanya dengan tapoh bro sembarangan mengganggu gak nganyan tu sebab katanya tengok tambang ke dalam neraka. Tapoh bro katanya bak trotoar, bak jalan. Tak hindari bek payah tabayu biaya bulanan kepada pemungut sampah. Katanya tirak tajak kerja, tirak tak inta ane bak tikula, lam tubuh buta tak cok bro terbatal lam plastik. Tak lambung bak bina jalan mengganggu urang tamping. Katanya menganggapnya hal sepele, tapi kadang-kadang dengan tingkah lakunya tu penghalang, penghambat katanya tengok tamang surga, walaupun ibadah katanya cukup beli. Sehingga oleh tiga sahabat juga pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amali, ya Allah ajari, tunjukilah kepadaku satu amalan. Apabila lun kerjakan, moga-moga lun beriktamang surga dengan amalan tersebut. Maka Rasulullah memberi pesan dengan pesan yang sangat singkat. Kali Rasulullah menyemuhut bertamang surga pun muhsinan. Cukuplah engkau menjadi orang yang baik. Wujud orang giat mantap, baik caci-caci legak, katib modal untuk tamang surga. Namun untuk menilai baik ataupun tidak, mungkin menyebutnya bantu merasa teragam. Akan tetapi penilaian baik bedanya belum tentu diakui oleh orang yang lain. Maka oleh sahabat pun melanjutkan pertanyaan, wa kaifa a'lamu anni muhsinun, lalu bagaimana saya tahu ya Rasulullah bahwasanya saya sudah menjadi orang yang baik? Pak tanda katanya kaget menurut pandangan Allah.
Sehingga menyebutnya kaji kurun yang God insya-Allah dijamin oleh Rasulullah ke tamun surga. Maka lepegah oleh Rasulullah sal jiranaka. Menyatakan depu kata God ada kala gohlom, coba engkau tanyakan kepada tetangga-tetanggamu. Taci talake penilaian bak masyarakat yang na di sekeliling gedanya. Ku penilaian katanya tak tanya. Monya dijawab kata kagak tanya bagak pakipan ke. Naga monya digak fa innaka musinun, maka yakinkanlah engkau sudah menjadi orang yang baik. Namun menyebabkan tanya bak tetangga katanya, ada kala si memang katanya kadite kafira katanya si memang penyakit lam gampung, maka ketahuilah kena Rasulullah fa innaka musiun, engkau masih orang yang jahat. Kata mantap urus yang buruk hendak berharap tengok kamu syurga. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah, tentunya supaya tetangga-tetangga bertanya diberi jawaban bahawa bertanya kagak, bertanya pernah tak tunaikan hak-hak tetangga sebagai kewajiban bertanya dan hak bagi tetangga bertanya. Mungkin di saat hak tetangga kali bertanya laksanakan, insya-Allah tetangga katanya akan menilai katanya sebagai guru yang God, sebagai tetangga yang God. Oleh Rasulullah juga pernah dekut hakul jari ala jarihi, bahawa nah hak-hak tetangga terhadap tetangga. Sebagaimana ditanya oleh Muawiyah, ma hakul jari ala jarihi ya Rasulullah, apa saja hak tetangga terhadap tetangganya ya Rasulullah. Maka nekeli Rasulullah, in maridha'utahu, jika tetanggamu sakit maka jenguklah. Na urang tamping rumah bertanya, na warga kampung bertanya yang sakit ajak kunjung. Maka cukup tak lagak na kampung-kampung, bahkan sekali di daerah bertanya kaji keadaan menyona warga yang ke gedung rumah sakit menginap di malam ataupun ke malam, nya kaji ke peraturan kampung, nyo tajak kalan bak rumah sakit. Nyo hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya adat dan kanun kampung, yang namun nyo adalah anjuran Rasulullah untuk tetangga katanya. Nah, tamping rumah katanya, warga katanya yang sakit, yang kami nak rumah sakit tajak kunjung. Maka nyo adalah salah satu tugas katanya di dalam bermasyarakat. Kemudian di antaranya wa in mata syai'atahu, jika ia meninggal maka antarkanlah jenazahnya. Nah warga katanya abihumu nyan bek tak pelikut, bek katanya tak dahulukan kerja, bek tak fikir gara-gara menyetajak bahawa abihumu hanya sempat tak kerja, betul kerja katanya. Kubahlah wate bacur, wate naura abihumu tajak kunjung, tak lakukan fardu kifayah, baru katanya tak berangkat kerja, bek tak abaikan acara udik hanya tajak turun sakit hantam pernah tak jenguk, narabimu hantam pernah tak lakukan fardu kifayah, nyo di samping katanya menjadi sampah di masyarakat. Rasulullah pun hangga akui keimanan katanya. Dan juga yang tak kalah penting mungkin Rasulullah, wala tu'zi jiranaka birihi qadrika, jangan engkau menyakiti tetangga-tetanggamu dengan bau periuk masakan yang engkau masak. Bek katanya tatagun makanan manga, tapuo makanan yang mube, maka ipolah be makanan-makanan yang katanya puo rumah sehingga tersium bau manga. Be manga dari makanan yang katanya masak, be manga makanan yang katanya puo gane, dicium be tok di tetangga katanya, hana tajun baju illa antagrufa lahu minha, kecuali baru jut tatagun makanan manga ikut be bak tetangga tatamah kuah tak pulu kuah baca tahu tak bagi kepada tetangga-tetangga katanya. Bek tampi dah urun tamping rumah katanya, kadang cik urun gati, kadang cik anu yatim, pati pura dicium be makanan katanya, sementara di urunyan hantam pernah jut baju lagi yang kali pernah katanya rasakan makanan mangat yang katanya baju. Sehingga dalam satu riwayat di dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan telah kabah penyebab
Allah memisahkan antara Nabi Yaqub dengan anaknya Nabi Yusuf dalam sejarah belasan tahun. Nabi Yaqub berpisah dengan anak yang paling disayang, iaitu Nabi Yaqub. Dibawa di saudara-saudara lama sehingga dicok di urang musafir, di pedagang, di pulau ke di negara Mesir dipegang sebagai budak. Berpisahlah Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf dalam waktu yang cukup terik. Alasan ini adalah kalau tabung penyebab ini pegang pernah bertiura Nabi Yaqub beserta anak dalam keluarga neti unta, necok ti unta dipanggang nebuh bumbu sehingga ti unta yang dipanggangnya iput liangin dicum bak tetangga babnya. Rupanya tetangga Nabi Yaqubnya anak yatim yang tinggal tajane yang kaduha. Mak hanali, ayah hanali tinggallah tajane yang pun nek kaduha. Sehingga bisa dicombe dimo di laki abaknya. Wahai nek tati panggang. Maka lene dengan peng yang hana, orang yang kaduha juga ikut gemo. Kalau tujuh kai guli-guli, jadi mo di laki sati peng angge blow hana, bijak laki yang angge kerja tanpa sepengetahuan Nabi Yaqub. Gara-gara wuhade aning yatim, gara-gara Nabi Yaqub hana berdebu bapak itu sati dicun belian aning yatim tapi limo, menunjuklah balasan dari Allah memisahkan antara Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf sehingga Nabi Yaqub bak gemo-gemo tapi hingga je ke temput mata. Seakan-akan Allah berpesan kepada Nabi Yaqub, wahai Nabi Yaqub, nyan mata yang kalonjuk dek duduk dah. Coba perhatikan kiri kanan. Tak kala ditamping ganda nan yatim, wate tak pegot makanan, wate tak panggang sati, benar tak kala nan yatim. Sehingga gejok nikmat mata Pak Nabi Yaqub gara-gara hana gedepu, nan yatim yang dicom be makan anggapnya hana gejok dibaca. Padahalnya sebenarnya hana talah menyebabkannya karena hana gedepu. Namun sebagaimana dalam istilah yang adalah khairun lil abrar, syarrun lil muqarrabin. Bagi kitanya yang biasa-biasa, hal yang laginya hana je dosa karena hana debu. Tapi bagi para nabi-nabi, bud yang laginya je kecacat. Sehingga Allah rujuk ujian kepada Nabi Yaqub. Pelajaran yang kitanya syok, marilah kitanya menjadi tetangga yang baik. Semoga kitanya wujud orang yang kagak jamin dari Rasulullah taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil ittida. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil
مجيدا. أما بعد فيا أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.